masih ada 101 orang lagi yang belum tercover JKN. Nah, saya mohon bantuannya yang merasa belum punya coveran JKN, belum punya kartu BPJS, baik itu dia segmennya PBI atau dia PBPU atau dia sudah bekerja tapi dia tidak didaftarkan oleh perusahaannya. Tolong itu di aware kembali karena memang ini sangat penting sekali Pak Ari. Jadi tolonglah daftar dulu, jangan nanti sampai sakit di rumah sakit baru gupek. Kawan kita dari paling Maksana Sumatera Selatan lah kalau ini pernah saya Maksana. Ini Pak Aprah, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Waikanan. Nah, selamat datang Pak Aprah di ikutan podcast. Ini media informasi kita sudah 1 tahun berjalan. Ini tentang informasi apa saja terkait investasi, UMKM, kesehatan, pendidikan. Dan kita ini ngobrol soal BPJS nih, kan Kepala BPJS nih, nggak salah saya juga. Jadi sebagai sosialisasi juga BPJS. Tapi sebelum masuk materi biasanya perkenalan. Perkenalan dulu dengan Pak Aprah ini. Setahu saya dulu sebelum ke sini nanti dari Metro kalau nanti Metro atau nanti cerita deh. Boleh. Keluarganya seperti apa, terus tinggal di sini seperti apa. Kenalan lah. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Aprah Hamzat-Fifian, SKM MKes. Saya selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Waikanan. Di Waikanan ini sudah hampir 3 tahun Pak Ari. Mungkin di awal tahun nanti saya sudah 3 tahun. Karena menginjak ke Waikanan ini tahun 2020. Awal 2020 sebelumnya saya itu lamanya di Nitro, di Kacin Nitro. Dari Pulau Bawang Barat, Pulau Bawang, Mesuji, Lampung Timur. Jadi udah keliling nih. Sekarang di Waikanan. Umur saya 37, istri saya 1, anak saya 3. Jadi masih kecil-kecil dan saya asli Palembang. Di sini saya ngontrak lah di Waikanan, Simpang 4. Oke, mungkin itu Pak Ari perkenalan dari saya. Jadi kalau misalnya udah bahasnya udah cak mana gitu. Karena posisi sudah mulai keliling banyak Lampung lah, sudah tahu suasananya. Nggak beda-beda dikit lah. Di Metro mungkin Metro agak mudah sedikit, sini kita sama-sama saja. Cuman kan ini secara nasional lah BPJS. Saya sering rapat dengan Pak Aprah ini waktu dulu masih Kadis Naker, terus Kadis PTSD juga kita belum terus tentang persertaan lah. Jadi waktu di Naker, kita cerita dikit-dikit lah. Waktu di Naker dulu kita membahas tentang kepesertaan dari perusahaan. Nah, ini pembukaannya nih. Jadi kalau saya tanya tentang kepesertaan nih, ini kalau di Waikanan boleh lah dibandingkan sedikit, tapi kalau setelah dibandingkan dengan lain, peserta Waikanan berapa persen? Sudah banyak apa masih perlu ditingkatkan? Oke, kalau untuk cakupan pesertaan yang sudah tercover JKN ini Pak Ari, namanya kita sekitar hampir 80%. Sudah 80%. Jadi total penduduk yang sudah tercover JKN itu 382 ribuan. Sedangkan jumlah penduduk kita kan 400 ribuan ya. Jadi masih sekitar 101 ribu lagi itu warga kita Waikanan itu belum tercover sama sekali. Baik itu dia PBI, baik itu dia PPUBU, kemudian dari PPU juga. Jadi memang masih belum tercover sama sekali. Jadi itu masih banyak PR 101. Jadi kalau misalnya memang kita sudah 95%, kita bisa UHC. UHC itu apa? UHC itu jadi kalau misalnya kita sudah mencapai 95%, jadi ada penduduk yang mau daftar, itu langsung aktif. Dan bisa cuma hanya menggunakan KTP saja. Berarti dimudahkan Jadi sekali. dimudahkan sekali. Kalau misalnya belum UHC kan kita nunggunya 14 hari nih. Jadi itu juga yang kita mohon kepada Kabupaten Waikanan untuk yang belum tercover sama sekali, ikutlah program kita biar tercover JKN. Iya, kalau di segi perusahaan kan waktu itu sudah sampaikan di surat dalam arti dulu kan ada kewajiban lah untuk mendaftarkan pesertaannya. Ini kan kadang-kadang juga masyarakat kan ada kan sampaikan tadi PB itu penerima bantuan iuran tidak dari masyarakat. Terus kampung nih, kampung kan saya lihat dengan waktu rapat terakhir kita di Kejaksaan kan kampung ini juga harusnya sudah mulai masuk nih, ya kan tercover lah dari dana desa itu dimungkinkan dengan aturan yang baru. Ini kalau masyarakat di kampung sendiri berapa persen? Kalau 80% lah keseluruhan. Kalau di aparatur kampung deh,
Kalau aparatur kampung tuh kebanyakan dia itu masih terdaftarnya PBI Pak Arif. Oh, PBI. Segmennya itu karena dulu mungkin sebelum jadi aparat kampung dia terdaftarnya PBI. Jadi mayoritas kebanyakan aparat kampung kita sudah tercover PBI, baik itu APBN maupun APBD yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan. Berarti kita komunikasi dengan dinas sosial ya kan, yang data itu dinas sosial punya ya? Dinas sosial dan dinas PMK. Oh iya, dinas sosial dan PMK. Gitu. Tapi kalau koordinasi nih, selain saya kan PTSP nakal, pasti lebih banyak juga koordinasi di Dinkes ya? Iya, Dinas Dinkes Kesehatan, Puskes, ini kan bidang kesehatan ya. Terus kalau misalnya koordinasi dengan, kan ada acara-acara sosialisasi, saya berharapnya mereka BPJS ini ikut terus nih. Jadi kalau misalnya Puskes atau kecamatan punya login, kalau saya camat itu kan lokal gini nih. Ini kalau misalnya kesediaan dari BPJS ini siap nggak untuk isi sosialisasi narasumber di masing-masing kecamatan? Oh siap, Ah, asal diundang. asal Iya. enak tuh. Jadi kita kan memang ada program sosialisasi Pak Arik. Jadi boleh camat-camat, desa-desa, kampung-kampung atau perpuskes juga bisa mengundang kami biar kami turun sosialisasi. Selain sosialisasi juga kita ada program MCS namanya Pak Arik, Mobile Customer Service. Jadi kami pelayanannya 1 hari. Jadi bisa kita di sana pelayanan, bisa kita tanya-tanya informasi tentang BPJS. Jadi memang kami membutuhkan sekali kalau memang ada kampung-kampung atau dinas-dinas yang membutuhkan informasi terkait JKN, bisa menghubungi kita dan bisa mengundang kita. Boleh, Itu kami kayak siap. di perizinan itu ODS itu Iya, service tuh. sama kayak yang kalau capil dia KTP gitu. Iya. Kalau kami ya informasi pencetakan kartu dan sebagainya. Dan aplikasi kalau masalah dulu pernah saya ada. Aplikasi ada di mobil JKN. Mobil JKN. Jadi itu bisa kita ngeliat data pesertaan kita, nomornya. Ya. Bisa dilihat di sana. Ya, keren lah. Kita harus paham teknologi dan ini salah satu media sosialisasi juga sih. Iya. Kita bisa lihat. Ini saya nambah lagi nih bahwa banyak ini. Saya mau nanya satu-satunya habis oleh program-program barunya BPJS yang harus kita ya kita sampaikan juga biar masyarakatnya tahu, paham juga. Ini satu yang agak kecil nih. Ya. Isinya banyak juga tentang manfaat program rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi cara mudah bayar tunggakan iuran. Ini bagi masyarakat nih yang ada tunggakan misalnya pembayarannya seperti apa, terus solusinya seperti apa, laporannya kemana tuh. Ini gimana nih kalau yang Jadi kalau ini kan kita ada program rehab nih, ini khusus yang segmennya PBPU, Pak Arik. PBPU. Iya, dia peserta mandiri lah yang milih kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi kan kebanyakan nih, mohon maaf nih ya, warga kita nih kalau sakit baru menggunakan BPJS. Iya. Jadi kalau sudah sehat dia nggak bayar lagi iuran. Nah tiba-tiba kan udah numpuk tagihannya, karena memang kita mau berapa tahun pun itu tetap dihitung 24 bulan ditambah dengan 1 bulan berjalan. Jadi ibaratnya kalau misalnya tagihannya lebih dari 2 tahun, kan 24 bulan kan 2 tahun. Jadi itu tetap bayarnya 25 bulan. Jadi 24 bulan yang tunggakan ditambah dengan 1 bulan berjalan. Nah kalaupun kita masih kesulitan nih Pak Ari, warga kita masih kesulitan, bisa ikut program rehab ini Pak Ari. Jadi rehab ini bisa download di mobil JKN. Jadi di sini ada, nanti tolong diikutin aja instruksinya di mobil JKN itu. Ini yang bisa ikut program ini dia tunggakannya minimal 2 bulan Pak Ari. Minimal 2 bulan dan maksimalnya sampai 12 bulan. Jadi ini dicicil, ibaratnya dicicil. Jadi bisa dicicil di bank mana, terdaftar di mana. Jadi memang ini untuk menguntungkan kalau memang warganya mau mencicil dulu. Jangan sampai sakit di rumah sakit, nggak ada duit, mau bayar tunggakan bingung. besar kan, ternyata ada solusi, bisa dicicil, kita sehat, bisa dicicil. Iya, rehab Bantu ini sangat membantu Pak Ari. Nah, saya nomor 2. Ini nomor induk pendudukan identitas program JKN. Jadi nanti terkoneksi ya? Iya, jadi sekarang kita tidak cetak kartu lagi Pak Ari. Cetak kartu BPJS tidak lagi? Tidak lagi. Kita cukup kalau misalnya berobat di Vaskes, itu cukup nunjukin KTP aja. Udah terdaftar? KTP, ya. Jadi nanti Vaskes kita masukin NIK-nya dan itu langsung terintegrasi Pak Ari. Jadi itu lebih mudah. Jadi nggak ribet lagi. Jadi kebanyakan kartu kan? Iya, kebanyakan kartu dompet tebel ya. Ya kali itulah juga kan? Iya. Oke, jadi memudahkan dengan NIK ini terkoneksi dengan kartu BPJS. Itu lebih gampang.
gampang, jadi kita tidak cetak kartu. Kalau misalnya dia punya mobile JKN, tinggal ditunjukin aja kartu elektroniknya di handphone bisa, atau KTP aja. Iya. Iya, mudah-mudahan banyak kartu lah. Ini apa ini? Nomor tunggal Itu Pandawa. Pandawa. Jadi Pandawa kalau ini melalui WhatsApp. Iya, jadi ini Pandawa Pak Ari. Pandawa ini kalau misalnya kita mau mengurus-urus nih pendaftaran baru, nambah anggota keluarga, atau pindah jenis kepesertaan, pengaktifan kartu dan sebagainya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ke kantor kita, jauh-jauh tuh. Jadi hubungin aja nih 0811 8165 165. Cara tulisan. Iya, jadi nanti di WA aja, di chatting di WA, kita mau ngobrol sama customer service ya, atau bisa lewat chatting WA itu bisa. Jadi ini sangat simpel sekali Pak Ari, jadi mempermudah. Ini nasional atau khusus Lampung atau bagaimana? Nasional. Oh, Nasional. Jadi nanti ini bisa pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pindah jenis kepesertaan, pengaktifan kartu nih. Misalnya dia nonaktif, anaknya 21 tahun, tiba-tiba dia masih kuliah. Nah, tinggal cek aja Pandawa, minta surat keterangan kuliah gitu. Karena memang kita dari Nik nasional ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau dengan Nik secara nasional berarti kita bisa berobat. Ini sakitnya misalnya kita orang Bangkalan nih, kita sakitnya misalnya di Sumsel lah, misalnya kartu kita tuh masih sama. berlaku. Jadi kalau misalnya sifatnya emergensi, Pak Ari itu bisa langsung masuk ke UGD-nya rumah sakit. Kita Dimanapun itu ya? dimanapun itu, yang penting Indonesia Pak Ari. Kalau Ya. luar negeri kita belum. Di Indonesia masih. Iya, jadi langsung ke UGD rumah sakit bisa ditangani dengan bawa KTP saja Pak Ari. Gitu. Ini mempermudah sekali Pak Ari. Zaman teknologi kan, nggak perlu lagi datang-datang. Karena Cika ini chat asisten Cika ini kayak tadi ya bisa Iya. langsung, tapi bentuknya dia Dia scan dia nomor telepon, atau bisa juga lewat WA atau Telegram nih Pak Ari, Facebook. Jadi media sosial, tinggal pilih aja segmen nih, warga kanan maunya kemana nih, ke WA, Telegram, Instagram. Karena teknologi jangan buta kiu lah. Iya. Pakai gitu. Ini banyak yang jadi kayak Cika, Vika ini aplikasi-aplikasi semua yang Iya, menggunakan aplikasi semua Vika. Kalau masyarakat bisa menggunakannya, dalam arti mereka harus belajar juga. Kayak, walaupun nggak bisa misalnya masyarakat kan banyak tuh di aparatur kampung misalnya. Iya. Makanya kalau ada sosialisasi di kampung di kecamatan, apa ikuti. Boleh. Pasti ada informasi-informasi yang penting yang sebenarnya kita butuhkan ya. Iya. Ini juga mobile jacket pernah saya download ini dalam arti kita jadi tahu nih kita ini statusnya seperti apa. Kadang-kadang tuh bahkan ketahuan ya. Iya. Kita sudah 3 bulan nih misalnya ketahuan di situ ya. Gitu. Jadi memang mempermudah sekali Pak Ari. Karena kalau untuk kita ngomong Android kan semuanya udah mayoritas Android sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi kalau misalnya mau susah-susah gitu pengurusan BPJS, tidak gitu, karena ini udah sangat gampang sekali. Oke, kalau terakhir BPJS sudah panjang lah, sudah jelas juga masalah. Cuma kalau saya tanya nih dalam arti wawancara lah atau wawancara secara umum dari masyarakat kita ini paling banyak sakit apa sih? Kalau biasanya yang kali laporan tidak? Ya, biasanya mayoritas sih sakit DM itu gula, diabetes, hipertensi, umum. Kalau untuk biasa penyakit biasanya penyakit sakit perut, difteri, segala macam, TBC juga ada Pak Ari. Gitu. Kalau yang kadang-kadang yang ya itu masih bisa ditangani dengan jangka waktu yang tertentu lah. Kalau misalnya sudah berat-berat kayak jantung, kanker, segala macam itu biasanya tetap apa ya? Mereka juga tetap pakai BPJS bisa. Akan ada bisa dijamin, malah obat-obatnya sampai ratusan juta kita jamin Pak. Kanker berat. Dijamin Pak. Dia mau rawat inap sampai berapa lama itu kita cover. Jadi tidak ada istilah kalau sudah 3 hari ini keluar nih. Nah itu adalah mungkin sudah 3 hari keluar tuh. aturan BPJS nih 3 hari keluar itu enggak. Jadi kita sudah include tarif inasi bijis itu dia mau berapa lama sesuai dengan dokter nih, dokter yang meriksanya di BJP-nya. Kalau misalnya kata dokternya ini masih butuh perawatan ya masih masuk tanggungan Pak. Dokternya juga. Iya. Kalau kerjasama nih BPJS ini kan
kerja BPJS ini kerjasama dengan rumah sakit misalnya, puskes atau yankes pertama nih. Kalau kecakupan kerjasama ini udah seberapa besar ya? Rumah sakit di Lampung loh, misalnya berapa persen sih kita udah kerjasama semua? Kerjasama semua, sampai yang swasta yang baru pun itu juga kerjasama Pak Ari. Gitu. Karena sekarang kan semua menggunakan BPJS. Kan diwajibkan juga dari perusahaan. Iya. Hanya dan kemarin rapat-rapat kita juga terus menjaga itu agar semua yang belum harus kerjasama. Iya. Oke, segmen kedua nanti kita lebih detail terkait ke depan BPJS seperti apa. Terima kasih nih Bapak. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut lagi nih Pak Prah. Iya. Kedua kita ngobrol soal kesehatan, pelayanan ke masyarakat. Karena seyogyanya pemerintah ini kan bagaimana melayani masyarakat lah. Butuh salah satu yang paling penting adalah pendidikan kesehatan lah, itu yang satu pendidikan, kedua kesehatan. Kalau terkait kita ngobrol tadi soal BPJS pesertaan, terus bagaimana aplikasi ini memudahkan masyarakat, terus yang ingin saya masih dalam mengganjal dalam pikiran saya ini bagaimana BPJS ini awal akhirnya seperti apa sih? Terus cita-cita setahu saya pemerintah pusat itu ingin namanya sebenarnya gotong royong kan nantinya. Itu coba kalau pemahaman Pak Apra sebagai kepala BPJS itu gimana sih niat masyarakat pemerintah awalnya timbul tuh BPJS tahun berapa mulai ya? Silakan Pak Apra. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi cikal bakal BPJS itu dulu tuh nama kami tuh Askes Pak Ari. Oh iya. Kalau masih inget. Jadi perubahan Iya, itu ya? perubahan di PT Askes. Dulu PT Askes kan hanya mencakup PNS dan TNI Jamkesmas, TNI Polri, PNS, pensiunan. Jadi kita ada regulasi, ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 untuk BPJS, kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 2004 itu tentang SJSN. Jadi memang di sana tercover. Jadi memang dari 2004, dari kalau nggak salah dari zamannya Presiden Bu Mega, Ibu Megawati, SJSN dulu 2004, kemudian terbitlah kita di 2014. Jadi per tanggal 1 2014 PT Askes itu dilebur menjadi menjadi BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi 2014 itu ya. Iya, jadi dia itu 2014. pengembangan atau peleburan dari Askes. Askes itu berubah Peleburan, nama. iya berubah nama, terus kemudian berubah mekanisme karena memang kita selama ini tidak menjamin masyarakat umum karena memang kan dulu inget banget kan Askes kita hanya PNS, pensiunan sama yang Jamkesmas. Kalau dulu namanya Jamkesmas untuk yang masyarakat kurang mampu. Jamkesmas. Jadi Nah, kalau cakupannya Jamkesmas sebenarnya cakupannya hampir sama ya. Hampir sama, hanya lebih banyak. Lebih luas. Karena memang untuk cita-cita pemerintah itu sebenarnya untuk terbit SJSN dan BPJS ini untuk universal health coverage. Jadi seluruh warga Indonesia ataupun WNA yang sudah 6 bulan tinggal di sini itu tercover BPJS kesehatan, sama kayak luar negeri lah Pak Ari. Jadi kalau misalnya sakit dia tinggal langsung masuk saja, tidak perlu memikirkan beban biaya yang terlalu mahal. Kalau dulu kan asuransi kan agak susah ya, asuransi komersial swasta kayak yang lain lah, asuransi jiwa itu kan mahal juga, kita bayar preminya berapa gitu kan, minimal 500.000 tapi dia tidak tercover seluruhnya. Ada beberapa item yang biasanya kita polis asuransi kan tidak tercover. Nah, tapi kalau untuk BPJS ini semuanya Pak Ari asal dia indikasi medis. Asal indikasi medis, diagnosa indikasi medis itu yang kita jamin. Gitu. Jadi cakupannya lebih luas dan memang semua masyarakat Indonesia tercover semua Pak Ari. Jadi niatnya sudah bagus sekali tuh, hanya tinggal bagaimana ini semuanya jadi harus tercover semua loh. Jadi tugas kita pemerintah itu cuma menghayokan lagi yang belum tercover, ayo kalau bisa dimanfaatkan, jadi ada peluang di negara untuk mengcover masyarakatnya, karena ini kewajiban di negara kita juga ya memang untuk mengcover ini kesehatan. Bedanya mungkin di luar negeri mungkin luasannya masyarakatnya wajar mengcover, kita ini agak ribuannya masyarakat kita luas, pulaunya banyak itu saja, cuman bukan jadi kendala. Jadi kalau BPJS ini kan setiap
provinsi, kabupaten ada atau seperti apa? Ada. Jadi kita biasanya kita dibagi capwheel biasanya regional lah. Bagian misalnya kalau kami di Lampung ini masuknya ke Bakal Balam. Jadi itu ada Lampung, ada Serang dan ada Kalimantan. Kalimantan kita tuh Pontianak, Serang dan Sintang, Singkawang. Oh, satu. Jadi satu capwheel lah ibaratnya. Nah, dari satu capwheel itu ada satu KC, kantor cabang. Turun lagi KC, kantor cabang itu ada kantor kabupaten. Jadi memang untuk BPJS Kesehatan itu sudah sampai ke kabupaten, lini terbawah lah ibaratnya. Kantor kita perwakilan sudah ada, gitu Pak Ari. Itu Indonesia sudah mulai seperti Sudah, itu ya? se-Indonesia. Jadi mengawasinya sudah sampai ke ya sekarang bisa cover ke desa-desa ujung-ujungnya Iya, kan. Harapannya seperti jadi memang dari 2014 sampai sekarang ya sudah sampai jaringannya sudah banyak lah Sudah, ya. Itu kan untuk mengamankan karena hak sehat ini kan haknya semua warga masyarakat tanpa terkecuali ya. Iya. Jadi kita dulu hanya pensiunan, PNS, TNI, Polri dan sekarang Iya. masyarakat umumnya untuk gabung lah ke Gabung. BPJS. Terus Pak Aprah ini kan udah pengalaman lah dari Metro kemarin. Terus di Waikanan nih. Awal ke Waikanan seperti apa tuh? Kaget nggak? Kayaknya kita nggak ke bagian tol ya. Iya, kenapa kita nggak ada exit tol ya? Mungkin Pak Bupati nih. Tapi Bupati lagi kemarin sudah menyampaikan bahwa kita nggak hanya kita. Sebenarnya kita ini exit tolnya di Terbanggi. Nah, Jadi kan Lampung Tengah tuh. Jadi Lampung Utara, Kota Bumi, Waikanan, Martapura, Batu Raja tuh. Itu nggak kebagian. Cuman kan kita coba menggagas dengan bandara misalnya atau kereta yang kita coba. Cuman memang ini sebenarnya jadi kendala nggak sih dari BPJS Kesehatan? Bukannya di satu kabupaten itu kan ada rumah sakit masing-masing. Kalau rujukannya nih, misalnya BPJS kan ada tahapan puskes, rumah sakit, baru rumah sakit tipenya kan. Kalau Waikanan nih, jadi Waikanan ini dari puskes ke rumah sakit ZA dulu ya. Kita tipe C. Jadi tipe C. tingkatannya itu bisa tipe C, itu kita bisa perbatasan Pak Ari. Karena kita kan perbatasan Lampung Tengah dan Kota Bumi sama Martapura. Jadi dari puskesmas FKTP, baik itu puskesmas, klinik, dokter keluarga, itu bisa rujuk ke tipe C dulu. Tipe C. Kalau memang dia dekatnya ke Zainal Abidin Pagar Alam, ke sana ke Zapa. Kalau dia deket ke Kamino, karena memang sama satu tipe C, Tipe C juga. ke Kamino. Tapi kalau arah yang Waituba, arah yang sana, Martapura? dia ke Martapura. Tapi dia Walaupun boleh, beda boleh, karena dia masih tipe C, gitu. Oh, selama di tipe C. Selama dia tipe C bisa, gitu. Oke, baru rujukan lagi. Baru tipe B rujukan lagi. kalau memang tipe C tidak mampu, tidak misalnya sarana prasarananya tidak ada, dokternya juga spesialisnya kurang, itu maka dirujuk ke tipe B. Itu selanjutnya begitu, tipe A gitu. Dan masyarakat kan ada ngeyel juga, saya nggak mau lah ke tipe C, langsung tipe A, tipe B. Itu gimana tuh? Kalau misalnya masyarakat ngeyel, pasti akan ditolak Pak Ari. Oh iya, karena kan kita masukin datanya, kecuali kalau dia emergensi. Oh iya, UGD emergensi tadi iya, UGD mau di mana aja, rumah sakit besar kecil, kalau memang kita lagi sakit, lagi ini terima, UGD terima. Tapi kalau misalnya kita mau berobat ibaratnya poli kan rawat jalan, itu harus ada rujukan gitu. Jadi nggak semau-maunya juga ya, Iya. dekat sama tipe A dia langsung datang kan? Nggak bisa. Kecuali UGD Kecuali tadi ya, UGD. darurat. Jadi sebenarnya sudah dipikirkan semua sama negara tipe-tipenya. Cuman kitanya yang kadang-kadang masih saya nggak mau lah di puskes, saya nggak mau lah. Sebenarnya kalau kita ikutin dan nggak semuanya sekarang tipe C mungkin atau rumah sakit keluarga tadi itu nggak bisa menyelesaikan masalah juga. Kadang-kadang malah selesai di sana loh. Iya. Nggak jaminan juga di kebut tipe A dengan mungkin rame Iya. antri dulu, padahal bisa selesai dengan tipe Tipe C. C itu. Jadi itu pemahaman juga ke masyarakat, jangan langsung wah saya ini langsung ke Jakarta deh, nggak bisa juga kalau nggak bisa. kecuali UGD tadi ya. Kalau misalnya nih masyarakat kan butuh pelayanan nih, kalau BPJS ini bisa nggak cover terkait dia nggak sakit nih, dalam arti dia pengen konsultasi itu. Kalau ke puskes segala macam itu kan sudah ada nih ke puskes. Itu biasanya BPJS tuh nggak cover konsultasi nggak ya? Kalau sakit untuk aja ya? konsultasi itu, kalau misalnya dia nanya nih, kalau dia mau butuh obat apa segala macam, itu nggak apa-apa, itu masuk ke kunjungan sehat Pak Ari. Oh, kunjungan sehat. Kunjungan sehat. Jadi tidak serta-merta pasien atau peserta JKN itu harus sakit dulu nih, harus ke vaskes. Kan kita sudah ada nomor WA puskes, terus ada nomor dokternya biasanya. Nah itu boleh.
boleh interaksi sama fasiankes kita gitu. Biasanya dia mau minta obat apa atau sakit apa gitu kan, tengah malam nggak mungkin dong ke puskesmas, bisa ngabarin. Nah itu bisa kunjungan sehat. Namanya kunjungan sehat. Kunjungan sehat itu juga dimasukkan gitu. Kadis kemarin cerita juga nih tentang kunjungan sehat ini. Jadi Iya. ke puskes itu bukan gara-gara sakit itu. Iya. Jadi sehat pun mau konsultasi boleh. Iya gitu ya. boleh sebenarnya gitu. Oke, BPJS dari 2014 sampai 2024 berarti sudah sampai 20 Iya, 20 tahun hampir 20. ya? Hampir 20 tahun 20 ya. tahun. Terus kalau kepala BPJS nih kan ini kan cari cabang segala macam. Berarti di Jakarta itu ada pusatnya ya? Ada kantor pusat pusatnya di Cempaka Putih. Oh, di Jakarta itu. Kalau ada pertemuan nih, biasanya kadang-kadang ada pertemuan atau laporan seperti apa tuh BPJS? Kalau laporan kita berjenjang juga. Jadi misalnya dari kami dulu kabupaten akan melaporkan atau report kegiatan per bulan atau per minggu itu ke kantor cabang. Nanti kantor cabang akan mereport ke Capwil. Capwilnya masing-masing, nanti Capwil akan mereport ke kantor pusat seperti itu Pak Ari. Oh, terkoordinir di situ ya. Terkoordinir gitu. Bagus lah, semoga sukses terus Pak Aprah Oke, BPJS. Pak Saya Ari. terakhir deh, Ya. sebelum ini harapan bagi masyarakat. Apa di orang ada yang masih takut-takut, terus masih ada macam-macam lah harapan ke masyarakat bahwa ini loh program pemerintah ini harus dimanfaatkan lah bahasanya. Iya. Silakan Pak Aprah. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Ya, mungkin harapan saya sih di Waikanan ya, karena kita Waikanan. di Waikanan nih. Masih ada 101 orang lagi yang belum tercover JKN. Nah, saya mohon bantuannya yang merasa belum punya coveran JKN, belum punya kartu BPJS, baik itu dia segmennya PBI atau dia PBPU atau dia sudah bekerja tapi dia tidak didaftarkan oleh perusahaannya. Tolong itu di-aware kembali karena memang ini sangat penting sekali Pak Ari. Jadi tolonglah daftar dulu, jangan nanti sampai sakit di rumah sakit baru gupek. Iya. Kalau misalnya gupek kan harus nunggu 14 hari dulu kalau misalnya PBPU-nya. Jadi tidak bisa langsung aktif. Nah, jadi yang itu yang saya harapkan bagi yang merasa belum punya BPJS kesehatan nih Pak Ari, dari segmen apapun itu, boleh juga yang pensiunan nih mungkin, pensiunan atau veteran atau PNS nih, PNS yang anak ketiga. Biasa anak ketiga nih dilupakan Pak Ari. Ya, jadi mungkin PNS nih kalau misalnya anak ketiganya belum dimasukin ke daftar tanggungan KP4, masukin dulu baru nanti bisa kita cover karena memang PNS itu jatahnya 3, karyawan BU juga 3. Itu yang harapan kedua untuk peserta mandiri Pak Ari. Yang dia milik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan nunggak ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Iya, 1 2 3 kalau kelas 1 tuh per bulan satu orangnya itu 150.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya 35.000. 35.000. Jadi tolonglah bayar tiap bulan. Kalau misalnya alasannya tidak ada duit, kita sekarang lihat rokok biasa berapa sih? Iya aja 35.000 35.000 sebulan. Ya. Sebulan loh. Iya, jadi kalau misalnya omongannya tidak ada duit, pilih aja kelas 3 nih. Kelas 3 kan hanya 35.000. Dia ngerokok satu hari dua rokok. Misalnya 2 bungkus rokok itu udah 40. lebih 40, sedangkan iuran JKN cuma 35. Jadi lagi. sebulan bisa tercover semuanya. Jadi dimohonkan jangan hanya pas sakit menggunakan BPJS, nanti selesai operasi, selesai di rumah sakit itu tidak bayar lagi. Nah, takutnya seperti itu Pak Ari. Itu harapan kita sih. Ini kayaknya kondisi existing juga. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.